Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Oke, perkenalkan, nama saya Rizwanda Imawan, NIM 72114196162 dari Romul Akuntansi A 2019. Saya menggunakan sumber referensi dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10 karya Raymond McLeod dan George Pascal, penerbit oleh Salimba 4. Langsung saja, yang pertama ini ada organisasi data. Kita akan membahas hierarki data. Yang pertama ini data bisnis secara tradisional itu telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang tergabung untuk membentuk record, dan record ini akan bergabung untuk membentuk file seperti itu. Nah, kemudian ada field data. Field data ini adalah unit data yang terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Kemudian dari record. Record ini adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Kemudian ada file ini adalah koleksi record yang saling berhubungan. Kemudian ini ada basis data. Basis data ini adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan seperti itu. Oke, next, lanjut. Ini ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom ini dapat disajikan dalam satu spreadsheet. Nah, oleh karena banyak pengguna yang telah menggunakan spreadsheet, maka ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data. Nah, kolom-kolom dalam spreadsheet ini mencerminkan field data, sedangkan untuk judul kolom ini berisi nama-nama field data. Kemudian ada file. File ini atau file datar ini adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Jadi kolom-kolomnya tidak berulang seperti itu. Kemudian ada field kunci. Untuk field kunci ini, kunci di dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai secara unik untuk mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Nah, ini berarti bahwa setiap baris dalam tabel ini akan teridentifikasi secara unik seperti itu. Kemudian ada tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang terbagi menjadi satu field ini yang sama, yaitu kode. Jadi ada tabel-tabel dalam satu field yang sama itu disebut dengan kode. Kemudian dan nilai field kode ini menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis seperti itu. Kemudian ada 1.2, yaitu struktur basis data. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Struktur basis data hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, struktur hierarkis basis data ini populer karena dapat bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi. Contohnya ini kayak entry pesanan, kayak piutang seperti itu. Kemudian ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Nah, ini memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data seperti itu. Kemudian ada struktur basis data relasional. Nah, relasi dalam struktur basis data relasional ini adalah implisit. Relasi implisit ini dapat secara tidak langsung berasal dari data. Untuk struktur basis data hierarkis dan jaringan tadi itu menggunakan relasi fisik seperti itu. Kemudian ada contoh basis data relasional. Yang pertama ada basis data jadwal. Basis data jadwal ini contoh yang digunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya seperti itu. Kemudian ada konsep basis data. Di konsep basis data ini ada independensi data. Ini merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Kemudian ada kamus data. Kamus data ini mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Next, ini ada membuat basis data. Yang pertama ini ada menentukan kebutuhan data. Dalam menentukan kebutuhan data ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berorientasi pada proses. Ini langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasikan masalah terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, kemudian ada menjabarkan kebutuhan informasi, kemudian menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, selanjutnya terakhir adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data apa yang sesuai dengan masalah tadi seperti itu. Kemudian ada pendekatan permodalan perusahaan. Untuk kekuatan pendekatan permodalan perusahaan ini adalah yaitu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data dari perusahaan yang sangat luas. Semua area ini diperhitungkan dan sinergi sumber daya antara area-area bisnis juga akan ditingkatkan dalam pendekatan permodalan perusahaan seperti itu. Next, ini ada teknik-teknik permodalan data. Dalam membuat basis data, kita harus mengetahui teknik-teknik permodalan data. Yang pertama ada teknik diagram relasi entitas.
Ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya yang saling berhubungan ini akan dapat digabungkan bersama seperti itu. Kemudian ada teknik diagram kelas. Nah, teknik ini digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi seperti itu. Kemudian ada diagram relasi entitas. Nah, diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram atau ERT ini berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungannya ini antar entitas seperti itu. Nah, entitas yang dimaksudnya adalah kumpulan konseptual fit data yang saling berhubungan seperti itu ya. Dan entitas-entitas di dalam ERT ini akan memiliki nama sama halnya seperti tabel yang memiliki nama. Kemudian relasi ini juga akan menghubungkan entitas-entitas yang sama halnya seperti garis-garis yang menghubungkan tabel-tabel melalui field yang sama di antara tabel seperti itu. Ini ada diagram kelas. Diagram kelas ini merupakan teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data ini dapat disajikan secara grafis dan merupakan salah satu dari beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek seperti itu. Nah, diagram kelas ini terdiri dari atas kelas-kelas yang memiliki nama, field di dalam kelas dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas seperti itu ya. Kemudian ada menggunakan basis data. Yang pertama ada dalam laporan dan formulir. Ini dalam laporan dan formulir ini terdapat navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan subformulir dan laporan atau report seperti itu. Kemudian ada query. Query ini adalah permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang terpilih. Kemudian query ini pada umumnya memiliki field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan data tertentu seperti itu ya. Kemudian ada bahasa query terstruktur. Untuk bahasa query terstruktur ini merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya seperti itu. Kemudian ada pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analisis online ini telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Kemudian vendor-vendor ini memasukkan fitur pemrosesan basis data lanjutan ini untuk memungkinkan analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation seperti itu ya. Kemudian ada personal basis data. Ini yang pertama ada administrator basis data atau database administrator atau DBA. Nah, tugas-tugas dari DBA ini yaitu perancangan basis data, kemudian melakukan implementasi basis data, kemudian adalah mengoperasikan basis data dan menjamin keamanan dari basis data tersebut seperti itu. Kemudian ada programmer basis data. Untuk programmer basis data ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi pemrosesan basis data yang seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau ini mengagregasikan data bagi basis data seperti itu. Ini program ini memprogramkan basis data yang ada seperti itu. Kemudian ada pengguna akhir. Nah, untuk pengguna akhir ini membuat laporan dan formulir ini memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya seperti itu. Jadi unsur pengguna akhir ini juga sangat penting bagi basis data. Kemudian ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, kemudian saya menjelaskan dulu sistem manajemen basis data itu apa. DBMS ini adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formular, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan basis data, DBMS maksud saya. Untuk keuntungan DBMS ini ada mengurangi pengulangan data, pencapaian independensi data, pengambilan data dan informasi dengan cepat, kemudian ada keamanan yang lebih baik. Nah, untuk kerugian DBMS ini ada membeli peranti lunak yang handal, mungkin harganya mahal ya, kemudian mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, kemudian ini mempekerjakan dan memelihara staf DBA yang ahli seperti itu. Jadi butuh staf khusus. Oke, sudah selesai. Maafkan bila video saya banyak kurang dan penjelasan saya kurang jelas atau mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.